Lu pernah kepikiran nggak kenapa blockchain bisa seaman itu? Padahal nggak ada bos, nggak ada kantor pusat, tapi datanya susah banget buat dimanipulasi. Itu karena ada sistem yang ngejaga jaringannya nonstop 24/7 bernama Proof of Work dan Proof of Stake. Nah, di video kali ini kita akan bahas apa fungsinya, apa perbedaannya, dan juga mana yang paling cocok dengan industri kripto. By the way, sebelum kita lanjut, gua mau info aja nih guys, bahwa video kali ini dipersembahkan oleh Facet Exchange. Facet adalah sebuah crypto exchange yang sudah mendapatkan Syariah Compliance Certificate dari Amanah Advisor. So, semua produk dan layanan mereka dipastikan halal dan memenuhi kriteria syariah. Langsung aja kita masuk ke chapter pertama, apa itu Proof of Work dan apa itu Proof of Stake. Jadi guys, di dunia kripto ada dua sistem utama yang digunakan untuk menjaga keamanan dan kepercayaan antar pengguna, yaitu Proof of Work atau disingkat POW dan Proof of Stake yang disingkat POS. Proof of Work atau POW diperkenalkan pertama kali oleh Bitcoin. Di sistem ini, semua transaksi itu harus diverifikasi melalui proses mining, yaitu memecahkan teka-teki matematika sulit yang hanya bisa dilakukan oleh mesin mining yang super canggih. Nah, orang-orang yang melakukan proses mining tadi, kalau dia berhasil memecahkan teka-teki tersebut, maka dia punya hak untuk mencatatkan transaksi yang ada ke dalam blockchain. Dan setelah itu mendapatkan reward atau imbal hasil dari si blockchain berupa kripto. Tapi guys, mining itu perlu komputer super kenceng dan juga listrik yang gak sedikit. So, gak heran ya, beberapa tahun yang lalu ketika mining lagi booming di Indonesia, itu banyak banget orang borong graphic card di toko-toko yang ada, sehingga graphic card menjadi langka dan harganya juga ikutan naik. By the way guys, kalau kalian retail, saran gua jangan masuk ke mining, karena reward yang kalian terima sekarang gak sebesar yang kalian terima kalau dulu kalian mining. Sehingga biaya listrik yang kalian keluarkan serta biaya-biaya yang lain seperti internet, admin yang jaga, tempat untuk taruh mesin mining itu boncos jika dibandingkan dengan apa yang bisa kalian hasilkan. Jadi sekarang kebanyakan miner-miner itu sudah yang berupa institusi atau perusahaan besar. Nah, beda lagi dengan Proof of Stake atau POS. Di sini kalian nggak perlu komputer dengan spek besar atau canggih. Di POS kalian cukup mengunci atau staking aset kripto kalian dalam jangka waktu tertentu sebagai jaminan. Nah, semakin banyak dan lama lu staking, maka semakin besar pula kemungkinan kalian terpilih untuk memvalidasi transaksi yang ada. Sehingga reward yang kalian bisa dapatkan juga semakin besar. Nah, POS itu memang lebih hemat energi, lebih cepat, dan lebih murah. That's why kenapa Ethereum itu bermigrasi yang awalnya POW atau Proof of Work menjadi Proof of Stake sekarang lewat proses yang namanya The Merge. Nah, tadi setelah kita bahas mengenai apa itu POW dan POS, sekarang kita masuk ke chapter 2. Apa sih fungsi dari POW dan POS yang tadi di dunia kripto atau blockchain? Jadi guys, di dunia kripto tuh nggak ada yang namanya bos, bank, ataupun admin. Semua transaksi yang terjadi itu full desentralisasi. Jadi, perlu ada yang namanya mekanisme konsensus supaya orang-orang dalam blockchain bisa sepakat untuk memutuskan data apa aja yang bisa masuk ke dalam blockchain. Pada dasarnya ada 4 fungsi dari konsensus di dalam blockchain. Yang pertama, menentukan siapa yang punya hak mencatatkan transaksi ke dalam blockchain. Yang kedua, menjaga agar data tidak bisa dimanipulasi. Yang ketiga, yaitu mencegah terjadinya double spending. Nah, jadi guys, zaman dulu tuh ternyata ada orang yang sudah kembangkan digital money. Bukan baru di zamannya Bitcoin.
Tapi ada masalah yang terjadi di mana ketika seseorang pengirim itu ngirim uang digitalnya ke pihak penerima, ternyata uang yang dari pihak si pengirim itu nggak berkurang, tapi si penerimanya tetap terima uangnya. Sehingga ya jadi double uangnya. Seharusnya kan kalau di transaksi tradisional, waktu kita udah pindahin uangnya itu pengirim sudah nggak ada lagi uangnya, penerima nambah. Nah, masalah ini namanya double spending. Tetapi di blockchain masalah ini sudah terselesaikan karena adanya konsensus yang tadi. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu menjaga supaya sistem yang ada tetap adil dan terpercaya. Jadi guys, konsensus itu penting banget ya. Tanpa konsensus, blockchain itu sebenarnya hanya kayak kumpulan data acak atau random yang nggak bisa dipercaya. Jadi ibaratnya kalau di rumah, konsensus itu misalnya gambaran dari fondasi yang sebenarnya kita nggak bisa lihat kan. Sederhana aja, dia di bawah nggak kelihatan. Tapi kalau tanpa fondasi, suatu rumah tuh nggak bisa berdiri dengan kokoh. Jadi ya kalian perlu tahu banget mengenai konsensus ini guys. Lalu kita masuk ke chapter yang terakhir, yang ketiga, yaitu perbandingan antara POW dan POS. Jadi guys, banyak banget sebenarnya perbedaan antara proof of work dan proof of stake. Tapi di sini gua soroti dari 4 faktor ini ya guys, karena sangat fundamental antara keduanya. Yang pertama dari sisi energinya. Nah, kalau di POW itu listrik yang dibutuhkan gede banget. Bahkan ada yang pernah samain tuh, biaya listrik untuk melakukan mining mirip dengan satu kota kecil. Nah, berbeda dengan POS. Kalau POS tuh nggak perlu komputer yang canggih-canggih banget dan nggak perlu listrik yang gede-gede banget. Sehingga kalau dari sisi energi, POS ini menang karena irit banget dia. Yang kedua, dari sisi modal dan aksesibilitas. Nah, kalau POW itu banyak banget ya perintilan yang diperlukan, seperti GPU, ASIC, dan juga perlu tempat buat taruh alat-alat miningnya. Makanya nggak heran guys, karena biaya-biaya tadi yang sangat besar, makanya yang sekarang itu mining biasanya perusahaan atau industri yang sudah besar. Kalau kita retail mah biasanya nggak akan sanggup nutupin untuk biaya miningnya. Rewardnya nggak sebanding. Nah, sekarang kita bandingkan dengan POS. Kalau di POS, kalian tuh nggak usah ribet-ribet. Cukup modal kripto yang mau di staking, HP atau laptop, lalu aplikasi yang kalian mau pakai untuk staking. Lalu kalian sisa buka aplikasinya, pilih kripto yang mau di staking dan berapa lama jangka waktu penguncian. Setelah itu sudah deh, kalian sudah otomatis jadi staker atau orang yang melakukan staking. Lalu yang ketiga, dari sisi kecepatan dan biaya. Di POW cenderung lamban dan biayanya juga relatif mahal. Nah, kalau di POS biayanya itu bisa jauh lebih efisien dan jauh lebih cepat, sehingga dibutuhkan oleh aplikasi-aplikasi yang perlu transaksinya banyak dan cepat, seperti DeFi dan juga NFT. Lalu yang keempat, yang paling penting, yaitu dari sisi keamanannya. Nah, kalau kita lihat di POW, memang sangat kuat dan sudah terbukti sejak 2009 ketika Bitcoin menggunakan POW ini, tidak pernah ada satupun kasus tentang keamanan. Jadi transaksi di Bitcoin nggak pernah ada kebobolan atau dicurangi transaksinya. Jadi memang kita bisa lihat ke depannya kemungkinan besar masih tetap aman. Nah, dibandingkan dengan POS gimana dong? POS memang teknologi baru, tapi terus di-upgrade, terus berkembang. Makanya melihat potensi ini, Ethereum sudah migrasi dari POW ke POS. Jadi kita lihat aja ke depannya gimana perkembangan dari POS ini sendiri guys. Lalu contoh-contoh yang menggunakan POW dan POS. Kalau POW itu antara lain Bitcoin, Litecoin, dan juga Dogecoin. Kalau POS antara lain Ethereum,
Solana, Cardano, dan masih banyak yang lainnya. Jadi kalau pilih yang mana, ya menurut gua masing-masing konsensus itu ada gaya tarungnya sendiri guys. Kalau POW itu bagus dari sisi ketahanan dan keamanannya. Kalau POS itu dari sisi efisiensi dan aksesibilitasnya. So ya paling tepat tergantung kembali lagi ke projectnya masing-masing. So itu dia aja guys video kali ini mengenai POW, Proof of Work, dan juga Proof of Stake. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini karena setiap minggunya gue akan bagikan video-video edukasi seperti ini supaya kalian makin jago di dunia kripto. Dan juga guys, gue mau info kalau kalian belum pakai Facet, langsung download aja Facet sekarang di Google Play Store atau App Store dengan cara ketik FASSET Facet, lalu lakukan KYC dan kalian bisa langsung mulai investasi kripto di Facet. Di Facet itu biaya transaksinya murah banget loh guys, dan juga ada gratis biaya deposit. So segera pakai Facet sekarang juga. Nah itu dia aja guys video kita kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you guys.